Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andriana dari Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan membahas teori atom. Teori atom berawal dari keinginan para filsuf Yunani pada beberapa abad sebelum Masehi, seperti Dionysius, Leucippus, dan Democritus, yang beragam bahwa semua materi terdiri dari partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Gagasan yang disampaikan oleh Democritus menyatakan bahwa bila suatu materi dibagi menjadi bagian lagi lalu terus dibagi lagi menyebabkan suatu bagian yang sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi atau tidak dapat dihancurkan disebut atom. Dari kata atom dari bahasa Yunani yang artinya tak terbagi. Gagasan filosofi tentang teori atom tidak dapat diterima sampai pada awal abad ke-18 hingga akhirnya John Dalton memberikan penjelasan teori atom berdasarkan hukum kimia dasar, hukum kekayaan massa, hukum perbandingan besar, dan hukum kelipatan perbandingan. Yang pertama, mengenai pembagian teori atom. Yang pertama, teori atom Dalton. Yang kedua, teori atom Thomson. Yang ketiga, teori atom Rutherford. Yang keempat, teori atom. Ini saya menjelaskan teori atom. Teori atom Dalton. Perkembangan teori atom pertama ini oleh John Dalton pada tahun 1883 hingga 1888. John Dalton menyatakan bahwa setiap unsur terdiri dari partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Yang kedua, semua atom dari satu unsur yang sama adalah identik, namun atom unsur lain berbeda dengan unsur-unsur lain. Yang ketiga, atom tidak dapat dibagi, tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan melalui reaksi kimia. Yang keempat, semuanya terbentuk dari gabungan atom dari unsur-unsur berbeda dengan perbandingan rasio atau yang spesifik. Yang kedua, teori atom Thomson. Teori atom Thomson lahir pada tahun 1883. Dia melakukan eksperimen dengan sinar katoda. Dalam eksperimennya, sinar katoda dapat berbelokkan oleh suatu medan magnet ataupun medan listrik. Sinar katoda yang bermuatan listrik dapat terbelok menuju kutub bermuat positif sehingga sinar katoda bermuatan negatif. Yang ketiga, teori atom Rutherford. Pada tahun 1911, Ernest Harrison melakukan eksperimen dengan menambahkan partikel A, partikel bermuatan positif, pada lempeng emas tipis. Dari eksperimen tersebut, dia menemukan bahwa sebagian besar partikel menembus melewati lempeng emas. Kemudian berbagai hal lainnya mengalami perbelokan dan perpantulan. Yang ketiga, teori atom. Pada tahun 1913, Neil Bohr mengajukan gagasan model atom untuk menjelaskan fenomena hamburan sinar dari unsur-unsur ketika dikenakan padanya api ataupun tegangan listrik tinggi. Model atau atom Bohr secara khusus merupakan model atom hidrogen untuk menjelaskan fenomena struktur garis atom hidrogen. Bohr menyatakan bahwa elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom bermuatan positif pada jarak tertentu yang berbeda-beda, seperti halnya orbit planet mengelilinginya, matahari. Teori mekanik kuantum. Teori mekanik kuantum diawali dengan bencana ultraviolet. Menjelang pada abad ke-19, pada frekuensi tinggi, radiasi benda hitam akan bernilai sangat besar, bahkan tak sehingga Max Planck berhasil menemukan rumusan sederhana tentang radiasi benda hitam untuk mengatasi masalah bencana ultra ini. Walaupun sederhana, penemuan inilah yang mendasari lahirnya fisik kuantum di abad 20. Pada waktu yang bersamaan, Albert Einstein mengirimkan makalah kepada TED yang berisi gagasan efek
Coulomb pada tahun 1005. Gagasan ini membutuhkan rumusan sederhana flat yang membuktikan bahwa cahaya berlaku sebagai partikel. Setelah itu, ada fisikawan asal Amerika Serikat bernama Arthur Compton yang terlibat dalam pembuktian bahwa cahaya mempunyai dua perilaku, yaitu partikel dan gelombang. Seiring dan waktu, Louis dan Brown berhasil merumuskan momentum sebuah gelombang. Hal ini yang menjadikan sebuah gelombang dapat berlaku juga sebagai partikel. Pada tahun 1924, Wolfgang Pauli datang dengan larangan-larangan yang tidak mengizinkan dua buah elektron atau lebih memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Alamat elektron pada atom. Beberapa bulan kemudian, pada waktu musim dingin, Erwin Schrödinger berhasil menemukan gagasan gelombang yang mewujudkan, yaitu persamaan gelombang. Namun gagasan gelombang akan menghidupkan kembali gagasan klasik yang mulai diragukan itu. Saat itu memang Schrödinger hanya menemukan gagasan mentah tentang persamaan gelombang yang ditemukan. Bahkan dia tidak tahu apa yang ditemukannya. Seri persamaan Schrödinger akhirnya dipecahkan saat Max Born mempublikasi gagasan tentang probabilitas gelombang. Born menjelaskan aturan gelombang Schrödinger adalah suatu yang tak pasti atau probabilitas. Selanjutnya saya akan memperlihatkan gambar-gambar teori atom Dalton, teori atom Thomson, dan teori Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.